Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sefiani Fardayunisa dengan NPM 2010631050 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut adalah video pengganti dari UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2021 semester 2 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Selamat menyaksikan. Sistematika kajian filsafat pendidikan. Menurut KBBI, sistematika yaitu pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Sedangkan filsafat pendidikan sendiri merupakan hasil pemikiran yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Sehingga sistematika filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai penggolongan hasil berpikir yang mempelajari mengenai hakikat pelaksanaan pendidikan yang disusun secara sistematis. Sistematika kajian filsafat pendidikan terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu Tuhan dalam perspektif filsafat, manusia dalam perspektif filsafat, alam dalam perspektif filsafat, dan Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat. Tuhan dalam perspektif filsafat. Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah manhaj, yaitu Tuhan sebagai sumber. Tuhan jadi sentral proses nalar untuk memahami penalaran manusia dan alam sekaligus yang menciptakannya, sehingga ketahuitan menjadi landasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Dalam Islam, umat muslim diajarkan bahwa Tuhan merupakan sumber dari segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit, yang nyata maupun yang gaib. Manusia dalam perspektif filsafat. Dalam teori descendensi dikatakan bahwa manusia adalah binatang yang dapat berpikir, yang dimana akal menjadi perbedaan utama manusia dengan makhluk lainnya. Menurut Dr. H.M. Zainuddin M.A., manusia disebut juga sebagai makhluk mukallaf, yang artinya dibebani kewajiban menuntut ilmu dan bertanggung jawab dengan akal pikirannya. Dengan akal pikiran tersebut, manusia mampu menciptakan filsafat atau hasil pemikiran yang kritis yang menyebabkan adanya peradaban berupa ilmu sains, teknologi, dan ilmu lainnya. Alam dalam perspektif filsafat. Alam semesta adalah tempat berlangsungnya manusia melaksanakan pendidikan sekaligus sebagai tempat atau media pembelajaran yang sesungguhnya. Banyak hasil pemikiran yang muncul akibat campur tangan otak terhadap alam. Sebagai contoh, pertanyaan yang muncul dalam bidang astronomi dan kebumian. Yang pertama, bagaimanakah terjadinya siang dan malam? Lalu yang kedua, bagaimana bisa benda yang dilempar ke atas akan kembali ke bawah? Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat. Berikut adalah gambar yang menjelaskan bagaimana Allah menurunkan kalamnya untuk manusia. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran, yang kemudian menjadi Al-Kaun dan As-Sunnah, yang kemudian menjadi akal manusia atau fuad, yang kemudian menjadi ilmu Allah untuk manusia, lalu selanjutnya menjadi ilmu yang kita kenal sekarang. Di antara lain, syariat Islam, sains, IPA dan IPS, teknologi dan engineering, lalu ada seni juga. Penjelasan singkat menurut Dr. Fahrudin Faiz. Katanya Rumi, manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam zahir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos, ada dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Al-Quran menyuruh, lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita, apa yang ada di alam, dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada. Mineral kah, air, api, udara, tanah, ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta.
Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. Hubungan matematika dengan sistematika kajian filsafat pendidikan. Matematika juga merupakan bentuk ilmu yang diperoleh dari hasil pemikiran manusia atau filsafat berdasarkan kalam Allah atau ilmu Allah yang diturunkan untuk manusia, sehingga terciptalah matematika yang kita kenal saat ini. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, sistematika kajian filsafat pendidikan membahas mengenai hubungan Tuhan, manusia, dan alam dengan perspektif filsafat. Manusia dengan akal pikirannya menghasilkan filsafat atau hasil pemikiran yang kritis yang berasal dari alam dan kalam Tuhan atau ilmu Allah yang diturunkan untuk manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.